semakin jelas terbaring di atas ranjangnya. Muncul 5 ekor burung. Selamat pagi kawan-kawan, terima kasih kalian telah membangunkanku. Mana yang lain? Mengapa hanya berlima? Bukankah lebih meriah kalau kalian datangnya beramai-ramai? Yang lain sudah pergi, kami datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Pergi? Pergi kemana? Ke kerajaan burung, ke negeri kami. Mengapa? Kami sudah lama lagi di sini, Kiku. Saya tidak mengerti. Bukankah kita bersahabat? Bukankah saya sayang kepada kalian? Benar, Kiku. Kau sangat menyayangi kami. Dan kami sangat berterima kasih berkat makanan dan minuman yang kau sediakan di jendelamu. Kami senang bermain-main di sini, Kiku. Tapi mengapa kalian meninggalkan saya? Kampung ini sudah tidak aman lagi bagi kami, Kiku. Tidak aman. Ya, putra-putra Pak Lurah senang menetapkan kami dan 2 ekor teman kami menjadi korban. Mengetapel kalian? Mengapa? Saya tidak tahu, bukankah kalian juga bernyanyi bagi mereka? Kami bernyanyi untuk semua orang, Kiku. Tapi mereka mengetapel kalian. Benar, Kiku. Saya tidak mengerti. Kami pun juga tidak mengerti. Baiklah, saya harus bertemu dan berbicara dengan putra-putra Pak Lurah agar saya tahu kalau kalian itu baik dan mereka harus sayang kepada kalian. Kami berterima kasih kepada kamu, Kiku. Semoga mereka mendengar istikat baik agar tidak menyesatkan kami lagi. Kalian pasti mau tinggal di sini kan? Kalau putra-putra Pak Lurah tidak lagi mau mengetapel kalian. Ya, kami senang tinggal di kampung ini dan bermain-main dengan kau, Kiku. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Maukah kalian menyusul teman-teman yang lain agar tidak pergi terlebih dahulu? Tentu saja, Kiku. Kami akan mengajak teman-teman yang lain bahwa kau sedang menuju putra Lura agar tidak mengetapkan kami lagi. Baiklah, saya akan pergi sekarang juga. Dan sekarang kami akan menyusul kawan-kawan agar tidak jadi pergi terlebih dahulu. Cepatlah susul sebelum terlalu jauh. Baik, terima kasih atas itikat baik dan jerih payahmu, Kiku. Sekarang selamat tinggal untuk sementara waktu. Sampai jumpa lagi kawan-kawan. Sampai jumpa, Kiku. Ketika layar dibuka atau lampu dinyalakan, Didu dan Budi sedang memegang ketapel masing-masing dan mengadang-adang mencari burung-burung di cabang-cabang pohon. Baiklah, saya harus bertemu dan berbicara dengan Budi dan Budi. Baiklah, saya akan mencarinya. Sepi sekali, tak seekor burung pun kelihatan, Tak sepesilan pun terdengar. mereka kapok kemarin kuhantam sayapnya. Kemarin kuhantam kaki yang lainnya. Kalau dia datang hari ini, pasti kuhantam kepalanya. Kuhantam dadanya pasti jatuh mati. Saya akan mendapat berapa ekor, saya ambil pisau, saya bedah dan saya keluarkan isi perutnya. Saya beri obat agar tidak busuk, saya sumpalkan rumput-rumput kering. Lalu saya jahit. Nah, burung-burung mati itu pun saya simpan di dalam lemari kaca. Bagus, betul. Mari kita berlomba. Siapa yang paling mendapat lebih banyak?
Kalau terlalu banyak berabe di. Nanti kita kekurangan lemari kaca. Jangan bikin dulu lemari kaca. Yang penting kita dapat bunuh sebanyak-banyaknya. Yang paling banyak bunuh, paling hebat. Oke, mari kita berlomba. Hah? Siapa itu? Wah, berubah. Selamat pagi Dudi, selamat pagi Didu. Jangan kelihatan yang tampil itu padaku. Hahaha, saya kira kau burung. Saya kira kau ayam. Kawan-kawan, saya datang untuk mengurus perkara penting. Penting. Penting sekali. Perkara apa itu? Perkara burung-burung. Apa urusanmu dengan mereka? Mereka adalah sahabat-sahabat saya. Kau bersahabat dengan burung? Ya, Bagaimana bisa saya manusia bersama dengan burung? kawan-kawan, jangan. Apa salah terhadap kalian? Karena kau bersahabat dengan burung. Apakah burung boleh dianiaya tanpa kesalahan apa-apa? Mereka suka makan padi di sawah. Mereka makan hanya sedikit. Anggap saja yang mereka makan sebagai upah dari mereka makan serangga dan hama di kebunmu. Burung-burung juga suka makan buah-buahan di kebun. Juga sangat sedikit padahal. Baiklah, mereka juga makan sedikit, tapi bila pergi kalau dihalau. Tapi bagaimana kalau dia suka makan pada membunuhnya? Tidakkah kalian kasihan kepada mereka? Mengapa harus kasihan kepada burung? Burung kan cuma binatang. Tapi bukankah mereka juga akan merasa sakit dan sedih? Kau lihat saja seekor induk ayam. Jika anaknya kau ganggu, ia akan terus-terusan mempertahankannya dengan galak. Dan jika anaknya kau tangkap, ia akan terus-terusan memanggilnya. Ambil kesimpulan terdekat dengan ayam. Saya hanya menjelaskan bahwa binatang pun merasa sedih. Gimana? Kau ini keras kepala betul, Ibu. Kalau pada suatu hari ayah atau ibumu tidak pulang, bukankah engkau akan merasa sedih? Apa urusanmu dengan padaku? Saya hanya menjelaskan bahwa binatang pun merasa sedih. Kau lihat saja seekor induk ayam. Binatang pun merasa sedih. Apa urusanmu dengan keluarga ayam? Justru kalian sangat terlibat dengan binatang-binatang itu, Dudi. Seharusnya kau berada di pihak kami. Saya tidak berpihak kepada siapa-siapa. Saya hanya mohon kepada kalian tidak mengganggu burung-burung itu lagi. Tapi bagaimana kalau kami senang menempel burungnya? Apa urusanmu? Saya tidak mau melihat mereka terluka atau mati. Saya kasihan pada burung-burung itu. Saya tidak mau mereka mati di sana karena induk dan ayahnya tidak pulang. Apa urusanmu dengan keluargaku? Mereka sahabat-sahabat saya, Didu. Kau ini keras sekali, Bung. Jadi kalian mau mengetapel saya? Ya. Tidak bisa. Ayo ketapel, ketapel. Ya. Jangan, jangan. Ya. Oh. Burung-burung dalam jumlah banyak, di antara yang terluka, satu di kaki, satu di sayap. Mereka berjajar di bagian belakang pentas. Di atas level seakan-akan bertengger di suatu dahan. Lihatlah, kami telah datang. Menanti penuh harap.
Terima kasih atas semua kebaikanmu. Kiku, 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 lihatlah kami telah datang. menanti harap dan cemas tentang nasib kita semua. Kiku, 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 Kiku. Aduh, aduh, aduh. Kau kenapa, Kiku? Mereka mengetapkan saya. Kenapa mereka Aduh. mengetapkan kamu? Mereka benci kepada saya Kenapa? karena saya membela kalian. Jadi mereka tak mendengarkanmu. Jadi kau tak berhasil. Mereka malah menganiayamu. Benar kawan-kawan, mereka tidak mau mengerti. Alangkah bengis kalau terhadap ibu sekejam itu, apalagi terhadap kita. Orang-orang yang bengis ada selama hidup akan bengis terhadap siapapun juga. Kawan-kawan, saya menyesal tidak berhasil. Kau tak perlu menyesal, Kiku. Bukan salahmu jika kau tak berhasil. Kami tetap berterima kasih. Tapi saya tetap khawatir akan nasib kalian dan semua burung. Jangan khawatir, Ibu. Didu dan Dudi itu kejam. Mereka akan terus-terusan mengetapkan kalian. Kami akan menghindari mereka, Kiku. Kami akan mengungsi ke tempat yang aman. Kami akan pulang ke kerajaan burung. Di sini akan sepi sekali. Saya pasti rindu kepada kalian. Ya, kami pun akan rindu kepadamu, Ibu. Saya tahu kalian sayang kepada saya, tapi saya pun tahu saya tidak dapat menahan kalian. Kami pun sangat senang. Mungkinkah sekali-kali kita bertemu? Itu tidak mungkin. Saya maklum. Mungkinkah sekali-kali saya berkunjung ke tempat kalian? Tidak ada gunanya. Saya maklum. Kalian harus merahasiakan tempat tinggal kalian, bukan? Padamu, kami tidak merahasiakannya. Pada orang lain, kami merahasiakannya. Mengapa saya tidak mungkin berkunjung? Dan jalan ke sana sangat sukar dilalui manusia. Dan kami terpaksa pergi, Kiku. Setidaknya kalian menunjukkan tentang arah hidupku. Jika itu berbahaya, aku akan dibimbing sampai ke sana. Kita akan menunjukkan kepada Kiku dan burung kodam. Baiklah, beritahu saya. Bagaimana kawan-kawan? Beri Kiku petunjuk. Baiklah, Kiku. Jika kau ingin mengunjungi ke kerajaan, beranjaklah dan dakilah puncak gunung yang paling tinggi di desa ini. Di sana, carilah pohon yang paling tinggi. Di bawah pohon itu, berserulah engkau. Kuku, 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 kuku. Namaku Kiku, sahabatku. Tolonglah tunjukkan ke kerajaanmu yang gemilang. Nanti seekor hantu akan menemuimu dan menunjukkan jalan yang selanjutnya. Apakah hanya itu? Hanya itu. Baiklah, tidak apa-apa. Jadi, kalian sekarang mau kemana? Kami akan pulang ke kerajaan kami. Mengapa kalian tergesa-gesa? Kerajaan kami sangat jauh, Ibu. Kami akan jalan itu. Lah, saya tidak dapat menahan kalian. Sekarang, selamat tinggal untuk sementara waktu, Ibu. Sampai jumpa lagi kawan-kawan. Semoga tidak ada halangan di jalan. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa kawan-kawan.
berisik dan dekung. Muncul beberapa ekor serangga, menghilang muncul lagi, menghilang. Muncullah seekor raja ulat dan raja serangga. Wah, Raja Serangga rupanya. Apa kabar sahabat? Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Anda sendiri? Baik sahabat, terima kasih. Kok aneh juga ya, kita bisa bertemu di tempat ini. Memang ada yang aneh. Tak seekor burung pun yang bernyanyi pada pagi ini. Rupanya musuh kita sedang berlibur. Lah, saya datang di sini untuk menyelidiki. Kata anak buah saya, tak seekor burung pun yang tidak jahat. Maksud kita sama. Anak buah saya juga mengatakan bahwa tak seekor burung pun yang bernyanyi pagi ini. Mungkin mereka itu menipu kita. Menipu bagaimana? Mereka bersembunyi, dan kalau kita beramai-ramai memasuki sawah atau kebun, mereka akan menyergap kita. Mungkin saja. Mudah-mudahan mereka mati semua. Kalau mereka sudah mati, kita bebas memakan bunga-bungaan, daun-daunan, dan buah-buahan. Betul, mudah-mudahan mereka sudah mampus semua. Muncullah seekor serangga yang bernama Kungfu. Itu Kungkang, utusan saya. Hai Kungkang. Iya tuanku. Tidak apa yang kau bawa? Tidakkah kau selidiki seluruh kampung? Sudah tuanku. Tahukah kau apa sebab-sebabnya burung menghilang? Maaf tuanku, saya tidak dapat menemukan penyebabnya. Apakah masih ada tugas selanjutnya tuanku? Tidak juga. Baik, saya mohon pamit tuanku. Muncullah seekor ular. Nah, itu Citataru, utusan saya yang saya suruh untuk menyelidiki hutan. Hai Citataru, apa yang kau lihat? Saya tidak melihat burung, tuanku. Bagus. Tahukah kau apa sebab-sebabnya burung menghilang, Citataru? Tidak, tuanku. Sepertinya dia meninggalkan halaman belakang sebuah rumah, tuanku. Tergesa-gesa hingga agak ke belakang, tuanku. Kira-kira mereka takut apa? Tidak tahu, tuanku. Muncul seekor serangga yang bernama Walangsana. Mungkin kita dapat berita baru dari luar. Berita apa yang kau bawa? Kabar gembira, tuanku. Cepat katakan orang sengit. Burung-burung akan pergi untuk selama-lamanya, tuanku. Kemana? Ke negeri mereka yang sangat jauh, tuanku. Mengapa mereka harus pergi? Mereka takut pada putra-putra Pak Lurah, tuanku. Takut pada putra-putra Palura. Ya, betul, tuanku. Putra-putra Pak Lurah pandai sekali main ketapel. Mereka berhasil melukai 2 ekor burung dan mengenai yang lainnya. Sebab itulah mengapa burung-burung itu mengungsi, tuanku. Musik.
mahkota yang menggambarkan kunci. Jumlah mereka sebanyak-banyaknya. Mereka bergoyang-goyang dan sambil bernyanyi. Alangkah birunya langit, angkasa terang cuaca. Alangkah senangnya hati berjemur bawah sang surya. Alangkah senyumnya angin bertiup perlahan-lahan. Alangkah hati kepingin menari bergoyang-goyang. Bunga-bunga berkembangan di ranting rumah gemulai dan bunga-buahan berayunan di lidahan buat bercintai. Kita hadiahkan bunga, kita persembahkan buah kepada umat manusia yang sayang kepada kita. Para petani yang baik memupuk dan menyirami. Kita balas dengan budi memberi buah dan rahmat. Moga-moga abadilah hidup yang saling membantu. Pohon-pohon marga satwa dengan umat manusia. Terdengar desis gunung makin lama makin bising. Kemudian terdengar pula suara haha hihi hiru secara berirama. Pohon-pohon bernyanyi dan menari lalu diam. Kemudian suara ulat dan serangga itu pun lengah. Apa itu? Seperti suara ulat dan serangga. Jangan khawatir, burung-burung itu akan datang dan mama itu akan pergi turang mangga. Aneh, sudah siang begini belum ada kicau burung. Memang rasanya hari ini sepi sekali ya. Mungkin burung-burung itu sedang bermusyawarah di dalam hutan. Pasukan ulat dan serangga menyerang. Jangan cemas dulu. Lihat, banyak sekali. Dengan suara gembira gembira, desis-desir, dikon dan haha hihi hiru, pasangan ulat dan serangga berkumpul oleh raja masing-masing yaitu mencakupi daun-daunan pada busana pohon-pohon, merebut bunga-bunga dan buah-buahan dari tangan mereka dan mencopot mahkota kuncup dari semua kepala. Sementara itu, pohon-pohon terus menjerit dan minta tolong dan tak ada yang datang menolong. Akhirnya, habis pucuk bunga, daun dan buah, pasukan ulat dan serangga pergi sambil mengalami hiu, kemudian sepi, tinggal pohon-pohon yang rengas dan kaku. Kemudian muncul para petani di bawah pimpinan Pak Lurah. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan ibu-ibu kita? Celaka, kasihan pohon-pohonan. Segala jerih payah kita hanya sia-sia. Kita menyanyinya, menyiramnya, memupuknya, dan hamba datang mengusnahkannya. Kita kelaparan kalau kemudian sama seperti ini. Pak Lurah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya sendiri bingung. Belum pernah hama menyerang sehebat ini. Kemarin kebun kita masih subur dan hijau. Daun-daunnya rimbun, bunga-bunganya mekar, buah-buahnya lebat. Sekarang lenyap dalam sekejap. Datang dua orang petani berpongoh-pongoh dan berenang. Pak Lurah, lihat sama kami. Sudah habis. Bila pula serangga. Lihat juga ladang saya, musnah, musnah. Kami tak lebih beruntung. Lihat kebun ini. Juga kebun saya. Kita harus berusaha untuk menanggulangi hama ini. Kalau tidak, kita bisa kelaparan. Harus secepat mungkin. Saya sendiri heran. Rasanya pagi ini aneh, sepi sekali. Tak seekor burung pun bernyanyi. Kemana burung itu perginya? Saya sendiri heran. Mengapa burung-burung tidak membangunkan saya? Betul. Lalu, Saya tahu peristiwa yang menyedihkan ini. apa Pak Lurah? Kalian tahu musuh serangga dan ulat adalah burung? Betul Pak Lurah. Soalnya kemana burung-burung itu pergi? Ya, dan mengapa mereka pergi? Bagaimana kalau mereka tidak kembali? Bencana. Kita tidak dapat melawan hama tanpa bantuan burung-burung itu. Soalnya kemana burung-burung itu pergi? Dapatkah kita membantu burung-burung itu? Kita harus berusaha agar burung-burung itu kembali lagi ke sini. Benar, kita harus memanggil burung-burung itu. Sebelum bertindak, kita harus mengetahui persoalan-persoalan
ketiga, siapa yang dapat mengembalikan burung-burung itu? Di antara kawan tersebut, adakah di antara kalian yang bisa menjawabnya? Saya tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Kita harus mengadakan penyidikan. Kita harus mencari ahli. Nanti dulu. Kau dapat menjawabnya? Tetangga saya punya seorang anak yang bernama Tuku dan sangat baik. Mungkin dia mengetahui masalah ini. Bagus. Mungkin itu dapat membantu kita. Mari kita ke sana sekarang juga. Ibu, 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 ibu. Pak Lurah. Selamat siang, Nak. Selamat siang, Pak Lurah. Apakah bernama Ibu? Benar, Pak. Syukur Ibu. Kami berada dalam kesusahan. Seluruh desa akan menderita kelaparan di bulan 2 atau 3 bulan yang akan mendatang. Astaga, apakah Bapak datang sengaja untuk memberitahu? Bukan, Nak. Kami mau minta tolong padamu. Minta tolong? Wah, bagaimana saya bisa mencegah bahaya kelaparan? Dengan dulu, Nak, kesusahan kami ditimbulkan oleh serangan hama dan serangga. Setelah kami berunding, maka kami menarik kesimpulan serangga adalah hama terhebat yang disebabkan oleh satu hal. Hal apa itu, Pak? Burung-burung telah meninggalkan desa kita. Oh, memang. Kalau tidak ada burung-burung, jumlah hama tidak ada yang membatasinya. Mereka akan berkembang biak tanpa ada batasnya. Jadi, apa yang bisa saya lakukan? Jadi, apa yang saya bisa lakukan, Pak Lurah? Mungkin kau tahu kemana burung-burung itu pergi. Saya tahu kau sahabat-sahabatnya burung. Benar, Pak. Saya tahu mengapa mereka pergi. Mengapa, Nak? Karena putra-putra Pak Lurah. Karena putra-putra saya. Benar, Pak. Putra-putra Bapak suka main ketapel. 2 ekor burung telah dilukai. Kepala saya pun benjol ditabrak mereka. Astaga. Burung-burung pergi meninggalkan kampung, Pak. Kemana, Nak? Ke kerajaan mereka, Pak. Di mana kerajaan mereka itu, Nak? Saya tidak tahu. Kata mereka sangat jauh, Pak. Silakan kita kawan-kawan. Jadi, tapi mereka memberi petunjuk, Pak, kalau hendak pergi ke sana. Bagus. Kita harus pergi ke sana sekarang juga. Baiklah, kita bersiap-siap kalau hendak pergi ke sana. Siap-siaplah untuk pergi, Nak. Kami akan mengantarmu sampai ke Batas Sanggam. Baiklah, Pak Lurah, tunggu sebentar ya. Saya mengambil persiapan saya untuk pergi ke sana sekarang juga. Iya, Nak. Baiklah, Pak. Mari kita pergi sekarang juga. Hati-hati, Nak. Baiklah, Pak. Saya akan pergi sekarang juga. Sampai jumpa lagi, Pak. Sampai jumpa, Nak.